Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Malam hari ini kita akan meneruskan lagi bacaan kita dalam surah An-Naml, surah semut. Cerita tentang semut sebagaimana telah kita baca selama ini. Kita sebutkan bahwa An-Naml atau semut itu di dalam bahasa Arab, kenapa disebut namanya naml? Karena dikatakan kasratul harakah. Karena semut ini banyak geraknya sangat banyak. Kita lihat semut kan ada 6 kaki dia nggak pernah berhenti tuh, terus gerak, cari ke sini kemana, ada semut aja di situ, putar sana, kini, kanan, kiri, depan, berdoa terus, nggak pernah berhenti itu semut. Jadi makanya sebutnya dalam bahasa Arab sebut namlah, an-naml, kasratul harakah, banyak. Jadi di dalam surah ini kita lihat bagaimana kisah tentang Nabi Sulaiman. Nah, di akhirnya sesudah kita lihat minggu lalu dikaitkan dengan binatang atau dabah yang akan keluar nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu akan dikeluarkan dabah, salah satu daripada 10 tanda-tanda besar hari kiamat, binatang-binatang tersebut. Artinya nanti binatang tersebut bicara dengan kita, dengan manusia. Dia bisa mengatur, dia bisa menakuti, dia bisa memerintah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tukallimu, sampai as-siba an-nasa, sampai binatang akan berbicara dengan manusia. Itu tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti binatang bisa ngomong. Bukan saja bulan bisa ngomong, tapi binatang bisa ngomong dengan manusia, itu pada hari kiamat sebagaimana disebut hadis tersebut. Jadi mungkin sudah dijelaskan minggu yang lalu. Nah, hari ini di akhir surah Al-Naml ada 3 ayat, ini berkaitan dengan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sesudah menceritakan tentang apa yang ada di dalam surah An-Naml ini, sampailah akhirnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama umirtu an a'budu rabb hadzihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sudah cerita semua tentang yang selama ini kita baca di dalam surah Al-Naml, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada orang-orang Quraisy yang selalu menentang Nabi, yang senantiasa mengganggu dan menghalang Nabi,
Jadi katakan olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama umirtu. Sesungguhnya aku ini hanya diperintah an a'buda rabb hadzihil baldah. Jadi bukan apa-apa. Aku ini hanya diperintah oleh Allah untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu negeri Mekah. Itu yang perintah Allah. Bukan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi raja, bukan untuk dijadikan pemimpin, bukan untuk mengatur keduniaan dan apa-apa, tetapi hanya untuk menyembah. Tentu jangan kita anggap nanti akhirnya itu berarti tidak boleh jadi pemimpin, tidak boleh jadi mengatur, tidak. Karena dalam ibadah itu di sana ada kepemimpinan, dalam ibadah itu ada sosial, di dalam ibadah itu ada ekonomi, ada semua dalam ibadah. Tetapi asalnya Nabi Muhammad SAW hanya untuk ibadah. Maka dari itu ini yang ditentang oleh orang-orang Quraisy. Kalau Nabi mau jadi pemimpin, kalau Nabi mau jadi orang kaya, kalau Nabi mau kawin dengan orang perempuan yang paling cantik, kalau Nabi mau yang paling harta yang paling banyak, atau Nabi sakit, semuanya sudah ditawarkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu zaman Mekah lagi, ketika dikatakan kepada pamannya Abu Thalib, katakan Muhammad itu kenapa dia mengganggu kami? Kalau dia mau jadi raja, kami jadikan dia raja. Kalau dia mau mempunyai paling banyak harta, kami berikan kepada dia harta. Kalau dia mau kawin sama perempuan yang paling cantik, kami carikan perempuan yang paling cantik. Kalau dia karena sakit, terkena oleh setan atau jin, maka kami akan carikan tabib atau dokter yang paling hebat. Tapi Nabi Muhammad bukan itu. Nabi Muhammad hanya kata Nabi Muhammad, a'budu, aku hanya disuruh menyembah Tuhan siapa? Tuhan rumah. Tuhan siapa? Hadzil baldah. Disebutnya Tuhan yang menjadi Mekah. Kenapa? Karena di Mekah lah ada Ka'bah. Di sana ada Ka'bah. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Makanya baldah Mekah tersebut telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat awwala baitin wudi'a linnas, di mana di sana telah dibangun rumah ibadah yang pertama. Awwala baitin wudi'a linnas, telah dibangun rumah ibadah yang pertama. Baik sebelum Nabi Adam kah atau ketika Nabi Adam turun di sini, itu ada perbedaan pendapat. Tetapi yang penting bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah yang di Mekah. Maka dikatakan Rabb hadzihil baldah. Al-Quran menyebutkan tempat dengan 3 kata. Ada baldah ini muannas tentunya ya, feminin. Muzakarnya balad. Baldatun thayyibah, misalnya baldatun thayyibah. Ada juga disebutnya Qaryah, ada juga disebutnya Madinah, untuk satu-satu negeri. Tetapi dalam penggunaan Al-Quran itu semuanya ada maknanya. Tidak begitu saja disebut, tetapi ada maksud dan sangat tepat sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi disebutkan baldah ini telah dikatakan Tuhan, atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat yang harramaha, allazi harramaha, yang telah menjadikannya tempat suci. Daripada tanah haram, tanah yang suci atau tanah larangan. Harramaha, tanah larangan. Maka itu Nabi SAW bersabda bahwa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harrama hadzal bait, mengharamkan, telah memuliakan rumah ini yauma khalaqas samawati wal ard, ketika hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah diharamkan siapa? Kota Mekah itu sudah diharamkan oleh Allah dari penciptaan langit dan bumi ila yaumil kiamat, sampai hari
hari kiamat. Maka dari itu dilarang memotong pohon-pohonannya, dilarang berburu binatang buru-buruannya, dilarang mengambil benda-benda yang tercicir kecuali yang dibeli peritahukan. Itu dilarang di Mekah. Makanya umat Islam nggak ada yang berani itu. Memotong-motong pohonnya kah atau memburu binatang buruannya, tidak ada yang berani itu. Karena apa? Allah telah menetapkan, ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seandainya Allah telah mengharamkan kota Mekah, begitu juga Nabi telah mengharamkan kota Madinah. Jadi Mekah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Madinah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin ada tempat-tempat yang lain juga, sebagaimana di satu tempat yang namanya Forbidden City. Ada juga orang mengatakan Forbidden City di satu tempat, ikut seperti begitu kan, seperti Al-Quran, seperti Mekah dan Madinah. Jadi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyeru orang-orang Mekah ini sudah menyembah selain dari Allah. Walaupun sebenarnya mereka iman, mereka percaya kepada Allah, adanya wujudnya Allah mereka percaya, tetapi mereka telah sesat. Makanya kan dalam Al-Quran dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kan begitu. Seandainya engkau wahai Rasulullah tanyakan kepada mereka orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit, dan mereka menjawab Allah. Tahu mereka yang mencipta semuanya ini hanya adalah Allah, tahu Allah itu. Hanya kata Allahnya itu. Tapi sifat-sifatnya ada yang tidak mereka kenal. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad dalam perjanjian Hudaybiyah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang Quraisy, kami nggak mau ini Rahman. Siapa Rahman? Yang tahan kenal Rahman ini adalah pemimpin Yamamah yang nanti akhirnya mengaku Nabi, si Musailamah. Itu Rahman Yamamah. Kami tidak mau. Jangan ditulis Rahman. Tulis saja seperti kita dulu menulis. Orang-orang kita, maksudnya orang-orang Quraisy, ketika menulis atau menulis sesuatu, maka ditulis Bismikallahumma. Hanya itu saja. Bismikallahumma. Jangan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahman, Rahim mereka tidak kenal. Akhirnya Nabi Muhammad menghapus juga. Tulis oleh mereka, oleh Sayyidina Ali, Bismikallahumma. Hanya Ar-Rahmanirrahimnya dihapus. Ini Rahman, sifat-sifat mereka tidak kenal. Tetapi mereka sebenarnya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu Allah itu siapa. Hanya mereka tersesat. Sehingga mereka membuat, menjasadkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Patung-patung. Mungkin menjasadkan Allah dengan patung-patung. Tapi kalau kita lihat dari segi sejarahnya, patung-patung tersebut kapan ada di Mekah? Sebelumnya tidak ada patung di Mekah. Patung pertama kali dibuat oleh kaum Nabi Nuh, akhirnya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah dengan apa? Banjir. Hilang tuh, nggak ada lagi. Ya'uq, Nasr, Suwa, semuanya hancur, binasa. Itu yang itu patung-patungnya semuanya. Gitu juga Nabi Hud, mereka menyembah Somad, Samud, Hira, binasa semuanya dengan dihancurkan kota tersebut. Zaman Nabi Ibrahim juga patung-patung dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi kata Nabi Muhammad dihancurkan. Tetapi kapan sampai datang ke negeri Mekah tersebut? Karena kalau kita lihat kan Mekah dibangun kembali oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Ya kan? Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah, akhirnya membangun kembali kota Mekah tersebut. Nah, ketika membangun kota Mekah tersebut, akhirnya apa? Ikutlah dengan ajaran Nabi Ibrahim. Yaitu Ibrahim Nabi alaihi salam yang punya suhuf. Begitu juga anaknya Ismail. Jadi ikutlah mereka dengan siapa? Agama samawi, yaitu agama tauhid. Tetapi dalam peredaran zaman, akhirnya nanti pada keturunan Nabi Ibrahim pertama sekali yang menyembah patung. Nah, sebelum masuk ke Mekah patung itu, yaitu keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail.
daripada Nabi Ismail yang namanya Huzail ibni Mudrikah. Huzail inilah yang pertama sekali menyimpan patung di mana di Ka'bah tersebut. Hanya dia pertama. Sama kebiasaan orang sesudah itu, akhirnya siapa saja yang datang ke Mekah, mereka akan menyimpan batu. Siapa saja, karena mereka menghormati Quraisy dari zaman dahulu, yang menjaga Mekah, menjaga Ka'bah, mereka hormat. Tapi kalau mereka datang ke sana selalu menyimpan batu di Ka'bah untuk mendapatkan barokah katanya. Mendapatkan barokah. Akhir cerita yang ada, maka dari itu Mekah ini dikalahkan oleh kaum Khuza'ah. Karena kan Mekah pertamanya dikuasai oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail kawin sama putri dari Jurhum. Jurhum berasal dari Yaman. Jurhum tersebut tinggal di sana, berasal Rama. Ada di Mekah tersebut. Lama akhirnya mereka berperang sama Khuza'ah. Khuza'ah ini daripada orang Yaman juga, orang Arab ya, Yaman tersebut di bawah pemimpinnya Amru ibni Harisah. Jadi Amru ibni Harisah di sini dikatakan dia mempunyai mempunyai namanya ibu tersebut. Jadi bintil Haris ibunya tersebut. Nah, Al Haris bapak ibunya tadi dia menguasai Mekah, Mekah. Tetapi Amr ini dia tidak tidak sesuai, tidak suka dengan kepemimpinan yang dipimpin oleh Al Haris tersebut, orang-orangnya. Jadi kan ini Khuza'ah, kan dia keturunan Khuza'ah dari lain. Ibunya memang keturunan dari Mekah, Haris tersebut. Akhirnya terjadi peperangan dan akhirnya kalah, diusir. Mulai dari sanalah Mekah dikuasai oleh Khuza'ah. Dari tahun 300 sampai dari tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. 200 tahun mereka menguasai. Jadi cerita si Amru ini kenapa? Selepas mengalahkan semua, akhirnya dia sakit. Ketika dia sakit, akhirnya diberitahukan kepadanya bahwa di negara Sam, satu tempat namanya Balta'ah. Kalau kamu pergi di sana itu ada kolam, ada tempat pemandian. Istilahnya air hangat kah, air dingin. Kalau kamu pergi ke sana, kamu pasti sembuh. Ya kah? Menurut mereka. Akhirnya dia pergi mengikuti apa yang disebutkan. Ketika pergi sana dan melakukan mandi di sana, bahasa kita mungkin air panas gitu. Di Ciater kah, di manakah air panas. Sembuh. Itu dia disembuhkan tersebut. Akhirnya dia takjub, merasa heran dengan negeri tersebut. Akhirnya mereka bilang ketika sembuh tersebut dia perhatikan negerinya apa yang disembah, ada patung-patung gitu di sana. Mereka menyembah patung-patung tersebut. Akhirnya dia tanya, ini apa katanya? Ini adalah Tuhan yang kami mintanya hujan di situ. Kamu ada perangan maka kami turun minta tanya kepada itu. Dia akhirnya tertarik. Si Amru ini tertarik, akhirnya mau. Dia bawa satu, disimpan dibawa ke Mekah. Disimpanlah itu pertama kali ada patung yang namanya adalah Hubal Huzaimah nama patung tersebut. Mulai di situ. Maknanya antara 500-300 sebelum hijrah, sebelum Masehi ya, sudah mulai ada patung di sana. Ketika patung Hubal, dikatakan Hubal ini tangannya rusak, patah. Akhirnya diganti sama dia apa? Pakai tangan emas. Jadi dia pakai tangan emas si Hubal ini. Makanya dari 360 yang Nabi ada di sana, yang paling hebat, yang paling besar disembah inilah Hubal. Itu nama Tuhan mereka disebutkan. Maka dari itu ketika sampai kemudian dibuat lagi dengan apa? Dibikin dari batu akik yang warna merah-merah, waku akik kan. Nah, itu diperbaiki lagi, akhirnya jadi ada di Ka'bah tersebut, dan di sekitarnya ada 7 cangkir di sekitar situ. Hubal situ 7 cangkir yang ada, yang sebutnya kadah. 7 cangkir ini akhirnya menjadi adat kebiasaan orang Mekah, yaitu untuk apa? Untuk dikatakan untuk
melihat nasib. Cangkir yang satu ini untuk misalnya mau punya anak. Cangkir yang satu ini untuk menikah. Cangkir yang satu ini untuk bepergian berperang. Cangkir yang satu ini minanya RS Bandung misalnya. Nah, seperti gitu. 7. Jadi ada di depan. Hanya itu saja. Hanya si Hubal nih. Nah, sesudah itu kejadian yang ada, kebiasaan orang-orang Mekah karena melihat seperti begitu, akhirnya setiap orang mempunyai Tuhannya sendiri. Di setiap rumah mereka ada Tuhan, bikin sendiri. Nah, bikin sendiri Tuhan-Tuhan di rumah mereka. Apa yang ada? Apa yang dilakukan untuk mereka? Yaitu untuk tamassuh. Setiap mereka keluar rumah, kalau mau ada apa mau apa, mereka akan usap. Nanti pulang dari rumah, usap. Itu kerjanya itu. Apa? Menyembah berhala tersebut. Maka dari itu terkenal di sana. Ketika Nabi SAW sampai di 360 patung yang disebut di dalam Al-Quran ada berapa? Ada 3, yaitu Al-Lata, Al-Uzza dan Manas Salah. Ada 3. Ada Al-Lata, Al-Uzza, tapi ini bukan yang terbesar, karena yang terbesar tadi Hubal. Hubal yang terbesar. Ada juga yang satu lagi selain daripada itu jadi 4 itu. Ada yang lain. Ada Sirat, ada Nailah, itu Tuhan. Kita juga sebut pernah Tuhan di Marwah, Tuhan di Sofa, Tuhan Sofa, Tuhan Marwah, Tuhan Israf, Tuhan Nailah itu Tuhan. Kalau Siraf dengan Nailah ini dikatakan ini adalah orang yang istilahnya tidak bernasib baik gitu. Karena apa? Lihat orang Mekah bagaimana sampai bisa menyembah dia, bisa menjadikan dia sebagai Tuhan mereka. Si Sirat dengan si Nailah, laki perempuan ini namanya. Mereka ini berzina di Ka'bah. Akhirnya menjadi batu. Nah, ini yang disembah juga oleh orang-orang Mekah tersebut. Yang mana nanti pada tahun 8 Hijrah ketika dibuka oleh Rasulullah SAW kota Mekah, Rasulullah masuk ke dalam masjid, dijumpai di sana di dalam Ka'bah ada Tuhan-Tuhan mereka, yaitu yang 360 berhala. Nabi SAW memegang busur panahnya. Busur panah tersebut akhirnya ditusukkan ke mata-mata semua patung yang ada. Ditusuk di busurnya, busur panah. Nabi punya panah kan? Nabi punya pedang Nabi terkenal 13 pedang. Nabi Muhammad mempunyai 13, masing-masing ada namanya. Pedang Nabi ini. Nah, kita bisa cerita untuk pedang saja itu. Satu hari berpecah untuk pedang Nabi, 13 pedang namanya. Ada yang ada satu namanya kan Zulfaqar ada disebutkan. Nah, yang satu lagi Saiful Anbiya, pedang para nabi. Yang mana pedang ini dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan akhir kiamat nanti akan dipegang oleh Nabi Isa untuk memerangi atau untuk membunuh Dajjal. Satu pedang ini. Tapi waktu zaman Utsman ibn Affan pedang ini hilang dari pegangan para sahabat tersebut. Maka dari itu ketika busurnya ada 6. Busur Nabi itu ada 6. 3 yang diambil dari Bani Quraisyah ketika mereka keluar dari Madinah. Jadi dengan busur Nabi, mata si ini ditusuk-tusuk, kemudian mukanya juga pernah dipukul-pukul gitu. Ja'al haq wa zahabal batila innal batila kana zahuqa. Dikatakan gitu kan, seperti disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Pukul. Akhirnya diperintahkan rubuhkan semuanya. Ketika dirubuhkan semuanya bakar semua. Disebutkan ya, akhirnya dibakar. Dan habislah sejarah patung tersebut. Maka dari itu disebut budak rabbah hadzil baldah. Menyembah Tuhan. Tuhan ini, negeri ini bukan patung-patung ini, bukan. Itu yang disembah oleh Rasulullah SAW dan umat Islam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikatakan walahu kullu syai'. Jadi Tuhan yang Tuhan negeri ini, yaitu negeri Mekah, dan dia juga memiliki segala sesuatu. Kalau hanya disebut saja Rabb Hadil Baldah, kenapa disebutnya Mekah?
Kenapa disebutnya Mekah? Kenapa nggak disebut misalnya yang terkenal ketika itu, misalnya sebut saja Harran di Irak, atau sebut di Yunani kah? Kejadian di sana misalnya, atau di Romawi kah? Kenapa sebut Hadhil Baldah, negeri ini, yaitu Mekah? Karena memang ditujukan kepada orang-orang Mekah ketika itu. Dan berarti maka dari itu ada sambungannya, yaitu walahu kullu syai', miliknya segala sesuatu. Segala sesuatu milik. Jadi di dalam bahasa Arab ini dikatakan atful am ba'dal khas. Yang satu spesifik, sesudah itu general. Nah, sesuatu umum. Jadi orang nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau gitu, kalau misalnya tidak ada walau kullu syai', orang bisa, kalau gitu ini untuk Muhammad, untuk orang Quraisy saja katanya. Untuk siapa ya, kita tidak perlu ikut-ikutan. Tapi tidak, walahu kullu syai'. Miliknya segala sesuatu, miliknya segala sesuatu. Dan wa umirtu an akuna minal muslimin, diperintahkan juga aku untuk menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang Islam, minal muslimin, dari kalangan orang Islam. Itu yang ada. Jadi hanya perintahnya hanya seperti itu, untuk menyembah ini. Orang Quraisy semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah benar. Tidak ada orang Quraisy yang menentang. Mereka semuanya percaya Muhammad itu betul, tetapi mereka tidak mau menerima kenyataan. Tidak mau menerima kenyataan Abu Jahal. Lihat Abu Jahal, bapaknya orang bodoh gitu. Tapi kenapa disebut bapaknya orang bodoh? Karena kenapa? Pamannya sendiri yang menyebutkan. Pamannya sendiri yang menyebut. Karena kita ketahui Amru ibnu Hisham adalah seorang yang cerdik, seorang yang pandai di kalangan orang-orang Quraisy, sehingga dia menjadi anggota Darun Nadwah. Darun Nadwah ini bahasa kita parlemennya. Parlemennya kota Mekah itu dulu namanya Darun Nadwah. Semua kumpul orang-orang pintar di sana. Orang-orang pintar, ketua-tua suku semuanya pintar. Semuanya akhirnya ingat dengan Amru ini, sehingga Amru dijuluki asalnya Abul Hakam. Bapak yang penuh kebijaksanaan, bijak, semuanya ditanyakan ke sana. Tetapi ketika dia ngomong, karena dia tidak mau menerima Nabi Muhammad, kata dia di hadapan orang-orang mereka, aku tahu Muhammad itu benar, apa yang dia bawa itu benar. Tapi nanti seandainya dikatakan bahwa Bani Abdul Manaf adalah yang mempunyai siqayah, memberi air minum kepada para haji, dan sedanah juga memberi makan kepada orang haji, menjaga kesejahteraan orang-orang yang haji yang datang. Abdul Manaf mengata begitu, kami juga kata. Karena siapa namanya Umar di Bani Makhzum, salah satu daripada kabilah atau suku di Mekah, Bani Makhzum. Mereka cakap, kami juga cakap. Mereka itu pandai naik kuda, hebat mereka berkuda. Kami juga tidak kalah. Tetapi nanti mereka bilang dari kami seorang nabi. Akhirnya kata Umar, kata Amru, Abu Jahal, bagaimana kami? Tidak ada yang dari kami mengaku nabi. Maka kata itu tidak akan terjadi. Satu hari Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Jahal tersebut. Akhirnya bersalaman. Ketika bersalaman dikatakan oleh orang lain, kamu bersalaman sama musuh kamu yang seperti itu. Kamu bilang dia pendusta, penipu, membawa Al-Quran. Akhirnya dia bilang, tidak. Dia berkata benar. Dia berkata benar. Muhammad ini dia memang utusan Tuhan. Saya tahu itu. Saya tahu dia benar. Tetapi karena apa? Tadi. Tidak mau. Nanti dia sukunya kalah. Oke, dia sukunya maka tidak mau. Dengan kehebatan si Amru ini, akhirnya pamannya Al-Walid ibni Mughirah mengatakan, kamu ini jadi Abu Jahal. Walaupun pintar kamu, tapi kenapa seperti gitu pikirannya gitu, jadi dungu. Maka disebutnya Abu Jahal. Disebut oleh siapa? Pamannya Al-Walid ibni Mughirah. Ada juga yang mengatakan disebut Abu Jahal karena apa? Dia telah membunuh seorang perempuan. Aib orang Arab kalau mereka mengganggu, membunuh seorang perempuan ini sesuatu yang aib. Dia telah membunuh Nusaibah,
Ummu Ammar, telah membunuh Ummu Ammar dengan pembunuhan yang sangat keji. Nah, pembunuhan tersebut sangat keji, yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Manusia tersebut, perempuan dibunuh oleh lelaki. Nah, yang lelaki tersebut berkuasa ketika itu. Akhirnya apa? Dia sendiri dibunuh nanti pada tahun kedua Hijrah dalam peperangan Badar. Dan dibunuhnya bukan oleh siapa? Bukan orang gagah, bukan dibunuh oleh Hamzah, bukan dibunuh oleh Ali, bukan orang-orang yang hebat perang. Enggak, dibunuh oleh dua anak remaja, Muawwaz dengan Muaz. Masih remaja, Muawwaz dengan Muaz, dua anak remaja. Itu yang membunuh siapa? Si Abu Jahal. Abu Jahal badannya besar. Ini anak kecil, remaja istilahnya. Nah, kalau bahasa kitanya Upin dan Ipin, berdua gitu anak-anaknya dibunuh. Ketika dibunuh, dia naik kuda, terjatuh. Akhirnya dilihat, mereka bilang sudah mati. Tapi kebetulan di situ ada Ibnu Mas'ud. Dilihat Ibnu Mas'ud, coba lihat bergerak. Ketika dilihat bergerak itu masih ada. Akhirnya dipegang, kepalanya dipegang, mau dihunus, disembelih lehernya. Ketika itu masih dalam keadaan begitu, si Abu Jahal ngomong, wahai Ibnu Mas'ud, disebutnya Ibnu Ruwaiyah, wahai penggembala, wahai penggembala, katakan kepada Muhammad, aku akan tetap memusuhi dia. Ketika sudah mau mati, akhirnya disembelih, potong, diangkat. Hanya Ibnu Mas'ud nggak bisa ngangkat kepalanya karena terlalu berat. Ibnu Mas'ud orangnya kecil, sahabat Nabi kecil, kan kurus. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, ketika dia naik ke atas pohon korma, dilihat oleh sahabat seperti sapu lidi, kakinya kecil. Ibnu Mas'ud, makanya dia nggak kuat itu. Akhirnya dia ikat kepalanya, diseret, dijumpai kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melihat, ya ini Abu Jahal sembahyang 2 rakaat sujud. Sembahyang sujud syukur dan sembahyang 2 rakaat. Nabi SAW sembahyang terima tersebut. Tengok, tahu. Maka dari itu ayatnya, wa an atluwal Quran, dan aku diperintahkan juga untuk membaca Al-Quran ini. Bukan untuk manusia saja, tetapi untuk manusia dan jin. Jadi harusnya dihapus tadi terjemahan tadi untuk manusia kan. Tadi tafsirnya disebutnya untuk membaca Al-Quran untuk manusia, tidak. Baca Quran untuk manusia dan jin. Nah, itu tidak kurang tepat. Karena itu kan sebagai tambahan. Atlu Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena apa? Karena ketika suatu hari disebutnya Lailatul Jin, malam jin. malam jin. Sahabat Nabi termasuk Ibnu Mas'ud, mereka sedang jalan-jalan sampai di Mina. Ketika sampai di Mina di sana, mereka malam harinya kehilangan Nabi. Malam hari kehilangan Nabi, dicari ke kanan, ke kiri, mana sana. Apalagi nggak ada senter kan, nggak ada baterai, nggak ada apa, cari ke sana. Malam hari itu akhirnya mereka cari, nggak ketemu Nabi. Nggak ketemu. Nah, kan kita tahu Mina ini kan di sana tempat gunung-gunung tuh. Kalau yang biasa pergi ke sana kan tempatnya gunung-gunung. Jadi mereka cari, mana ini Nabi? Kata mereka, pada malam hari itu adalah malam terburuk bagi kami. Karena nggak ketemu Nabi, mana Nabi? Katanya, dikatakan malam yang paling buruk bagi orang yang ketika itu ada. Akhirnya mau kecapean, tidur juga. Besok paginya Nabi turun, datang. Ketika Nabi datang, akhirnya dikatakan pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kemana Tuhan? Tadi malam kami cari sana, tadi malam adalah malam yang terburuk bagi kami." Bahasa orang Mandarinnya nightmare. Katakan sangat buruk malam hari ini, katanya sangat. Jadi nggak bisa. Kata Nabi, tadi malam ada jin, seorang jin datang ke saya. Katanya dia bilang suruh baca Quran. Makanya saya ikut dengan dia. Dibaca Quran ke tempat dia bawa. Makanya aku tinggalkan kamu yang tidak diberitahu begini dan begitu. Akhirnya makanya dibawa Quran. Maka sekarang kembali sesudah membaca Quran kepada mereka. Jadi bukan untuk manusia saja. Qul uhiya ilayya anna ustamara nafarum minal jin. Katakan bahwa telah diwahyukan kepada Rasulullah bahwa sebagian jin yang disebutnya nasibiyin
telah mendengar Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Kami dengar suara Al-Quran. Karena ketika itu jin semuanya pada bingung. Bingungnya kenapa? Karena mereka tidak bisa mendengar lagi berita langit. Berita langit yang biasanya mereka dengar, ini mereka sudah tidak dengar ketika itu. Yang mereka tanya, ini apa sebabnya? Cari ke barat, cari ke timur, utara, selatan, seluruh keliling dunia. Sampai ke Indonesia juga mungkin. Tapi nggak tahu sebabnya apa. Baru hari itu mereka dengar. Nabi Muhammad sedang sembahyang dengan sahabat. Yaitu ketika sembahyang subuh. Didengar, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sangat aneh. Kami mendengar Al-Quran tersebut katanya. Yang mana yang dibaca oleh Nabi Muhammad ini, dia menunjukkan kepada rusdi, bukan Pak Rusdi. Dia menunjukkan kepada yang jalan yang lurus. Fa'amanna bihi, maka kami percaya kepadanya. Dan kami tidak mensekutukan Tuhan. Disitulah makanya Nabi dipanggil. Itu satu cerita. Cerita lain lagi ketika dipanggil untuk bertemu dengan jin dan ikut di sana Ibnu Mas'ud. Jadi bukan untuk manusia saja. Jadi Al-Quran ini juga untuk jin. Jin mendengar, hanya mereka tidak sama. Mungkin sekarang sedang ngaji juga dengan kita. Nggak tahu di mana dia ada jin. Jin apakah gitu. Tapi baik-baiklah karena datang kan Zanzabil. Mereka orang jin-jin yang baik. Baca Al-Quran. Maka dari itu siapa yang membaca Al-Quran tersebut, famanih tada fa innama yahtadi li nafsih. Siapa yang minta petunjuk dengan Al-Quran tersebut, maka sebenarnya dia adalah mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri. Maka dari itu kalau kita mau berbuat baik, mendapatkan kebaikan, kita harus berbuat baik, berniat untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Tidak bisa kita mau mendapatkan kebaikan tapi tidak berbuat baik, nggak bisa. Makanya pemandala kalau dia sesat, menyesatkan dirinya, faqul innama ana minal munzirin. Kalau dia menjadi sesat seperti Abu Jahal tadi sesat, orang-orang yang lain, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahabnya, Amir bin Ibnu Mu'aid, semuanya sesat. Kerja aku hanya innama ana minal munzirin, hanya untuk memberi peringatan saja. Petunjuk bukan aku. Karena petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang kau suka, enggak bisa. Tetapi Allah yang akan memberi petunjuk bagi yang Dia kehendaki. Jadi ini juga mandalla, berarti dia sesatlah. Dia tahu ini benar, tetapi dia tidak mau ikut. Dia mau menyesatkan. Ini sesat. Itu yang akan ada. Maka dari itu katakan olehmu wahai Rasulullah, wa qulil hamdulillah. Tugas yang diamanahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan peringatan tersebut dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ketika ayat ini diturun, dan akan juga dilakukan sesudahnya sampai nanti hijrah dan akhirnya meninggal dunia. Dari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, ucapkan olehmu wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sayurikum ayatihi. Dia akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Di dalam ayat yang lain ada dikatakan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kebesaran kami pada diri mereka atau pada ayatina fi anfusihim. Fil afaq, horizon, di dalam kehidupan, di dalam dunia, dan juga pada diri mereka akan diperlihatkan itu kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar, akan diperlihatkan itu semuanya. Kebesaran teknologi misalnya, teknologi satu kebesaran. Jangan kita pikir teknologi sekarang ini paling hebat, yang dulu tidak ada. Sebelumnya ada yang lebih hebat dari ini, yaitu kita sudah sebut waktu zaman Nabi
Nabi Sulaiman. Waktu zaman Nabi Sulaiman sudah ada istilah yang sekarang dipakai oleh teleportasi. Yaitu memindahkan barang dari mana? Dari Yaman ke Palestina. 2000 km hanya dalam sekelip mata. Barang ini bukan misalnya sekarang kita sebut email kah atau apa, WhatsApp langsung, enggak. Kalau itu kan enggak nyata. Hanya tulisan saja informasi. Tetapi ini enggak, barang singgah sana yang kita sudah sebut 60 kali 30 besarnya itu tersebut. Dibawa dari sana sampai ke Madinah. Jin sendiri mengakui dia bisa membawa itu, tetapi dia main-main, leha-leha. Nanti sianglah saya sampai. Kata si jin, kan memang jin kuat, kan hebat, dia punya badannya dengan itu dia hebat, makanya dia bisa bawa itu. Dia bilang nanti saya bawalah, itu gampang aja. Nanti kalau sebelum Tuhan pulang ke rumah, habis kerja, itu saya bawa. Saya yang bisa dipercaya dan juga saya kuat. Gitu kan? Tapi enggak. Wa qala allazi indahu ilmun. Dan berkata orang yang mempunyai ilmu. Ilmu ini ilmu apa? Kalau misalnya ilmu ini mukjizat, misalnya segitu, seharusnya Nabi Sulaiman sendiri yang bisa. Kalau misalnya hanya doa, misalnya, ya Allah datangkanlah itu, misalnya. Doanya begitu. Ya Allah datangkanlah singgasana tersebut dari Yaman ke tempat Sulaiman sekarang. Kalau hanya begitu, harusnya Nabi Sulaiman saja ngomong gitu. Doa, ya Tuhan, bawa sana. Ini enggak, manusia. Maka dari itu di situ nakirah, mempunyai ilmu apa? Ini yang kita tidak tahu apa ilmunya tersebut. Maka dia itu katakan sampailah sebenarnya teleportasi itu istilah. Ini istilah baru teleportasi. Yang dikatakan pertama sekali teleportasi ini dibuat oleh oleh IBM 1993, yang mana dia mau melaksanakan proyek daripada Rusia dengan triliunan dolar itu mau membuat. 93 katanya bisa. Hanya mereka bilang barangnya akan hancur dalam 93. Disambung 94 oleh orang daripada di Denmark. Dikatakan di sana bisa juga dibawa, tapi barangnya masih tetap bisa di dalam sekelip. Karena apa? Dikatakan menggunakan dua cara, magnet atau cahaya. Ya, semuanya dijadikan cahaya ini, nggak ada batas jarak. Maka yang dibuat yang baru ini ceritanya. Akhirnya maka itu disebutlah dalam buku 2510 semuanya akan teleportasi. 2510 katanya. Kita sekarang 2000 berapa? Amannya 500 tahun lagi. Tunggulah kalau mau lihat itu. Katanya nanti waktu itu semuanya seperti itu. Mau datang ke sana, mau pergi ke sana, pergi ke langit, pergi ke mana, seperti begitu. Ini sudah terjadi waktu zaman Nabi. Kalau Nabi Sulaiman doa saja, Nabi Sulaiman saja doa, mukjizat datang sini. Enggak, ini adalah orang yang punya ilmu, yang dikatakan Asif, nama dia, namanya Asif, nama ahli ilmuwan di sini. Dikatakan wa qala allazi indahu ilmun. Kalau kita ingat bahasa kitanya, memang dia dikatakan sebagai ahli tafsir semua mengatakan dia ini sebagai wali. Yang memang kalau sudah wali katanya dia bisa semua. Karena kalau sudah wali, tangan dia Allah akan menguatkan. Kaki dia Allah juga akan ikut-ikut dengan dia. Dia mendekatkan kepada Allah Subhanahu sejengkal, Allah akan mendekatkan lebih dekat lagi. Seperti kalau sudah jadi wali. Apa yang dia inginkan aku beri, apa yang dia inginkan aku beri. Maka dari itu memang dalam riwayat kan disebutkan dia akhirnya sembahyang. Ketika sembahyang dia mengucapkan ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allahumma seperti itu, akhirnya Allah bawakan dengan doa tersebut. Bisa jadi juga ini pemikiran isinya religi lah, agama. Tetapi kalau kita lihat seperti gitu, ya nggak usah si orang inilah. Siapa? Nabi Sulaiman saja. Kalau mau doa saja ya Allah, selesai. Ini enggak. Menteri atau ahli saintis daripada Nabi Sulaiman tersebut. Yang kita tidak. Apa ilmunya? Karena ketika itu ilmunya zaman Nabi Sulaiman ini luar biasa. Al-Quran menggambarkannya luar biasa. Pada hari itu bangunan-bangunan tinggi ada. Kita lihat bangunan-bangunan tinggi. Jakarta sudah ada. New York bangunan-bangunan tinggi sudah ada. Kan waktu itu juga dikatakan. Al-Quran mengatakan. Wa qudurir rasiyat.
Mereka telah ya'maluna lahum masani'a. Jin membuat seperti gitu. Semuanya ada. Berarti ketika itu luar biasa zamannya. Luar biasa, lebih hebat dari sekarang. Bisa menyimpankan itu. Dari satu tempat ke tempat yang 2000 km dalam sekedip mata. Nabi Sulaiman juga apa kurangnya? Dia terbang dari Palestina pergi ke Astarab. Astarab ini negeri kota yang dibangun oleh jin, yang di mana di sebelah barat laut atau barat daya Iran. Astarab buat oleh jin ketika itu negeri tersebut. Dari Palestina ke sana perjalanan kalau dia naik onta sebulan. Tetapi Nabi Sulaiman hanya beberapa saat pagi. Hanya beberapa saat. Jadi artinya pakai apa itu? Nah, itu kita lihat Nabi Sulaiman menguasai angin. Bukan menguasai angin. Angin kamu mungkin dengan ada wacana lain. Wacana angin yang bisa membawa Nabi Sulaiman dari sana. Dari Astarab makan siang, makan malamnya di Kabul. Astarab ke Kabul jauh juga. Sampai seperti begitu. Kan itu bagaimana zaman Nabi membawa tentaranya ribuan tentara. Kan kalau perang dia bawa ribuan tentara. Dia bawa pakai apa? Sudah nggak pakai kuda. Sudah nggak pakai onta lagi gitu. Mereka memakai tentara dari angin tadi. Makanya Nabi Sulaiman menguasai perak, hancuran atau leburan perak. Leburan tembaga. Kalau bapaknya Nabi Daud leburan apa? Besi. Tapi Nabi Sulaiman ini perak atau tembaga. Untuk apa leburan perak tersebut? Mungkin zaman dulu pemikirannya sederhana, mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau sekarang kita bisa memahaminya lebih dari itu. Ya, misalnya kapal terbang menggunakan minyaknya, menggunakan apa tersebut, kudurul rasiat. Itu mungkin dia sebagai piring terbang. Piring terbang tersebut mungkin walaupun bukan manusia, akhirnya jin yang membuatnya. Ya kan jin-jin tersebut bikin piring terbang, pergi sana, pergi ke kiri, pergi ke kanan. Sampai kita lihat jumpa di tempat piring terbang di mana? Di Amerika Latin katanya. Kan di sana ada satu tempat di sana. Kita melihat sebegitu. Maka dari itu fata'rifun, Allah akan memperlihatkan. Yang itu teknologi. Kenapa cerita teknologi? Wah, sudah mau habis lagi. Karena memang sedang cerita teknologi ya. Fata'rifuna, maka kalian akan mengetahuinya. Bukan hanya teknologi saja. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tuhanmu tidak lalai. Apa yang kamu lakukan, Tuhan tidak pernah lalai. Maka Nabi bersabda, seandainya Allah akan lalai kepada sesuatu, Allah tidak akan menyebut nyamuk. Allah tidak akan menyebut biji sawi. Allah tidak akan menyebut biji yang kecil. Ba'udah, khardal dan zarrah. Kalau Allah ghafil, kalau Allah melalaikan sesuatu, tidak akan tapi Allah kan sebut itu nyamuk di sini. Ba'udatan fama fawqaha fa amal lazina. Disebut. Begitu min khardalin fatakun fi sakhratin. Kemudian berada di padang pasir, berada di batu padang pasir kecil. Allah tahu. Allah nyebut juga. Kalau Allah ghafil, kalau Allah lalai, tidak akan kena sebut. Maka itu la yaghurrannakum billah. Janganlah kamu wahai manusia, kamu merasa tenang, merasa selamat karena kamu tidak akan dihina. Yang sekecil pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mau bicara lagi karena seharusnya dua kali kan. Minggu lalu enggak ada, harusnya 2 ini. Tapi karena sudah jam 10. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wallahu